Oke, halo YouTube, ketemu lagi sama gue. Kali ini gue mau kasih tips bikin piano suaranya kayak cinematic gitu atau lush piano. Plus gue juga mau ngajarin the magic interval, dimana lu bisa bikin suara piano lo jadi lebih apa ya, lebih fit dalam sebuah mixing lagu atau dalam sebuah komposisi. Nah, yang pertama gue pakai di sini Pianoteq. Lu bisa pakai piano apa aja, ya kan? Bisa denger ya. Nah, yang gue maksud dengan interval yang magic tadi sebenarnya 6 interval sih, ya. Dimana interval ke-6 ini bisa lu pakai buat doubling suara, tapi jadi lebih harmoni. Misalnya lu mau bikin kayak lagunya ini sebagai contoh aja ya. Kalau tangan kiri menurut gua lu bisa pakai berbagai macam konsep, mau fifth-nya, 5-nya, atau mau pakai oktav sama 5-nya juga boleh, power chord kayak gini, ya kan? Nah, yang paling penting adalah gimana tangan kanan lu bisa nemenin vokalis, ya. Nah, yang lucu nih, kadang-kadang gue sering lihat banyak pemain piano dia main di oktav atas sementara suara vokalisnya, let's say misalnya di sini C4 nih ya. Kalau mungkin C4 itu dari scientific pitch notation, kalau C3 itu dari zaman dulu ya, taunya C3, padahal sekarang udah banyak yang bilang kalau ini C4 berdasarkan itu hasil summit atau rembukan. Ini C4. Ntar suara kita di sini. Nah, kalau lu nggak percaya, lu boleh cek di sini misalnya. Gue pakai tuner do. Nah, C gue C3, ya kan? Do. Jadi suara kita tuh suara cowok ya, pasti di yang rendah. Nah, kalau lu udah suara cowok terus lu mainnya di sini, di suara C5 nih ya, itu jadi akan ya udah 2 oktav beda nih ya. Nah, sama seperti dalam mixing, lu juga harus mempertahankan spektrum frekuensinya. Jadi ya boleh aja sih, sah-sah aja lu main gini, cuman sebagai ornamen boleh, tapi sebagai iringan misalnya kayak lu mainin chord segala macem, ya lu harus stay di oktav yang proper. Jangan sampai kelebihan atau kekurangan. Nah, gitu ya. Oke, sekarang misalnya contohlah lagu Indonesia Pusaka gitu kan. Kita kan nyanyi pasti ini ya, Indonesia atau Indonesia, Indonesia tanah air beta. Nah, ini udah tinggi banget. Indonesia. Emang suara gue juga bass, kecuali kok suara lu tenor, lu bisa lebih tinggi dari ini, ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalau misalnya suara bass juga nyanyi harus cari yang chord yang aman, key yang aman. Indonesia tanah air beta, misalnya gitu kan. Pusaka abadi nan jaya, gitu ya. Ingat tadi gue nyanyinya semuanya di C3 tuh. Indonesia tanah air beta. Kayaknya udah tinggi banget ya. Sorry ya kalau suara gue jelek, tapi gue cuma mau nunjukin bahwa banyak orang yang gak ngeh ambitus mereka gitu loh. Mereka sangka misalnya, khususnya guru gitu, pas ngajarin nyanyi anak-anak, mereka gak sadar bahwa suara mereka tuh 1 oktav di bawah itu, ya kan? Tapi karena mereka nyanyinya di oktav mereka, maka murid-murid yang kayaknya juga harus turun sesuai dengan contoh gurunya. Nah, itu harap berhati-hati teman-teman, karena apa yang tertulis di notasi yaitu yang harusnya dinyanyiin sama kalian gitu. Ya memang again, banyak yang memahami bahwa kalau ini adalah C3, padahal ya bukan C3. Kalau lu nyanyi beneran pakai oktavnya, suara tone-nya, pitch-nya do, jadi suara lu segini do. Nah, suara kita itu pada umumnya yang cowok ya
satu oktav lebih rendah daripada suara cewek. Mungkin kecuali dengan cowok-cowok tertentu yang suaranya memang udah range-nya ada di sopran ya. Gitu dia memang udah registernya tinggi gitu. Jadi ketika dia nyanyi ngasih contoh lagu buat anak-anaknya ya, dia bakal sama dengan suara si muridnya. Tapi lain hal kalau suara lu kayak gue gini. Nah, jadi itu dulu yang perlu diingat. Nomor satu, range ambitus kita ketika kita mau contohin. Terus kita mau ngiringin misalnya nih ya. Misalnya let's say gue pakai ini deh. You are my sunshine. Nah, ini tinggi banget buat gue ya. Jadi gue harus cari yang sesuai. You are my sunshine, my only sun. Sorry, agak fals. You are my sunshine, my only sunshine. Gitu kan. You make me happy when skies are gray. Nah, yang gue mainin kan di sini ya. Nah, di C sini ya, C3 nih, sampai C4. Jadi sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Kalau bayangin kalau barusan gue nyanyi kan, are my sunshine, my only sunshine. Ini tetap di C3 ya, karena nada gue segitu. Kalau gue mau nyanyi lebih tinggi ya harus teriak gue. Nah, yang gue mainin kan tadi bener-bener di range oktav dia nih, sampai ke oktav sini ya, atasnya. Dan itu gak ngelebihin lebih dari 2 oktav gitu ya kan. Ini kan 1 nih, ini ada solnya di sini, tapi gue gak lebih, masih 1 oktav range ya. Nah, sekarang kalau gue misalnya nyanyi Are my sunshine, tapi gue main di oktav yang gini, yang biasa guru-guru lakuin tuh, yang gue perhatiin banyak orang lakuin gini. My sunshine, my only sunshine, you make me happy. Lu denger gak? Kontrasnya udah jauh banget. My sunshine, sunshine, sunshine. Ini enggak, ya spektrumnya udah jauh banget. Gue ngangkat high frekuensi, dimana suara gue sendiri adalah low mid frekuensi. Harusnya gue layer frekuensi itu. Kecuali misalnya gue mau pakai misalnya sunshine, misalnya ya. Nah, gue cuma pakai ornamen, jadi sekilas doang buat ngasih hiasan. That's fine gitu. Nah, sekali lagi disclaimer, gue nggak maksain teknik ini atau metode ini buat kalian. Cuman berdasarkan pengalaman gue, apalagi ya kalau belajar dari ilmu audio gitu ya, memang harus seperti itu. Jadi memenuhi frekuensi-frekuensi yang istilahnya kita butuhin buat ngiringin lagu secara bener gitu. Nah, kalau lu contoh misalnya gitu ya, di sini kan lu bisa lihat nih ya, kalau gua mainin misalnya, lu lihat nggak tuh, ini udah frekuensinya udah banyak banget kan, ya kan? Udah. Nah, harmonic seriesnya juga udah banyak, mulai dari apa nih? Ini frekuensi berapa nih? Ya. Tuh. Fundamentalnya pasti di C, ya kan? Di 126 Hz. Sekarang lu main di sini. Lihat nggak tuh? Lihat nggak? Mid high-nya numpuk semua di sini. Ya. G5. Sementara kita harus membuat spektrum ini gak terlalu berlompat-lompatan, jauh-jauh gitu ya. Ya kan? Lepaskan. You make me happy. Sorry, dikit. Nah, jadi itu tips yang kedua. Yang pertama tadi yang gue bilang, lu harus mainin sesuai dengan ambitus lo, ya kan? Dan harus ingat ambitus suara kita beda sama murid kita. Yang kedua adalah chordnya jangan terlalu jauh, sesuai dengan jarak sini. Nah, kecuali misalnya murid lu suara lebih tinggi, berarti lu ngiringin di sini. Nah, ini pas buat mereka. Nah, logikanya gini, kalau misalnya suara orang tinggi, ya lu jangan ikutan tinggi. Itu akan penuh frekuensi di sini. Jadi suaranya akan banyak high-nya.
Kalau dia tinggi, lu banyakin di low midnya. Jadi lu menyusun sebuah spektrum frekuensi yang full range kayak gitu. Nah, kalau yang udah rendah gimana? Yang udah rendah ya nggak apa-apa. Rendah ya kan, ditambahin mid high sedikit. Makanya nggak terlalu jauh ya. Jangan lu main di sini nih. Nah, ada pertanyaan lagi misalnya. Tapi kalau di band-band gue sering lihat banyak orang yang pianonya di atas tuh. Karena band itu ada bassnya, ada gitarnya, ada drumnya. Ya itu membentuk spektrum frekuensi juga. Gitu. Nah, kenapa contoh orang main keyboard tunggal pakai Yamaha banyak yang main di sini? Ya karena iringan di Yamaha ada bassnya, ada gitarnya, ada layernya, ada padnya segala macam yang udah ada di spektrum bawah. Tapi again, walaupun begitu tetap menurut gua akan banyak kejadian di mana mid dan high frekuensinya numpuk. Akhirnya suaranya nggak jelas nanti keluarnya. Udah penyanyinya suaranya cempreng misalnya gitu kan, lu tambahin lagi frekuensi high. Nah itu bakal jadi masalah nantinya. Nah terakhir tentang frekuensi atau interval magic ya, yang 6 tadi gue bilang. Misalnya kan gini ya, jadi lu lihat deh. Nah ini interval magic ini 6. Gua dapat mana? Ya. Nah jadi atau kenapa interval di sini sebelum magic? Soalnya gini contohnya. Ini kan G sama E. Kalau lu pakai thirdnya suaranya nggak akan lebar. Misalnya gini. Itu close harmony yang gua nggak saranin. Karena kadang-kadang akan ngeganggu penyanyi. Ya tapi kalau lu pakai 6 pakai di sini ya. Kalau misalnya jatuh di F, kalau orang biasa mendingan, nah beda. Jadi akan selalu kayak ada doubling di bawah gitu. Jadi bukan doubling sih, istilahnya kayak harmoni lu lebih far, lebih jauh, dan tapi suaranya lebih stabil ketimbang. Kenapa? Karena kan udah ada saya di sini rootnya, ya kan? Karena dia jauh, jadi lu harus deketin pakai ini. Jadi full satu chord. Next time lu mau ngiringin apapun itu, lu pakai interval 6 tadi. Ya mau misalnya lagu apapun sih gitu ya kan. Nah. Ya kan? 6. Beda kalau lu pakai lu bisa denger deh perbedaannya, ya kan? Nah. Ya kan? Karena ini membentuk voicing chord yang bener. Lebar chordnya, wide chord. Nah itu, jadi semoga bermanfaat buat teman-teman guru-guru yang mau belajar ngiringin. Dan terakhir yaitu kalau menurut gua lu harus punya preset piano. Kenapa gua pakai ini? Jadi ada layernya, kalau kalian bisa denger tuh. Itu ada apa namanya? Ada kayak simmering echo-nya, jadi kayak pad.
ya kan? Asik ya. Jadi ada buntutnya. Jadi lu kadang-kadang nggak perlu pakai sustain juga udah panjang. Oke. Sekian aja. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa klik like and subscribe kalau video ini berguna buat lo. Thank you.